Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raifa Rantiongkoso dengan NIM F221230002. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Desain Arsitektur Eksploratif. Jadi langsung saja saya mengambil salah seorang arsitek ternama berasal dari Jepang, yaitu Kengo Kuma. Biografinya, Kengo Kuma lahir pada tanggal 8 Agustus 1954 di Yokohama, Prefektur Kanagawa, Jepang. Kemudian bersekolah di SMP dan SMA Gakuen. Dan pendidikan S1-nya di Universitas Tokyo, yang lulus pada tahun 1979. Kemudian bekerja di Nihon Seikei dan Todo Corporation selama beberapa waktu. Kemudian pindah di New York untuk mendaftar di Universitas Columbia sebagai peneliti tamu dari tahun 1954 sama dengan 1986. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1987, Kengo Kuma mulai Spatial Design Studio dan segera meluncurkan kantornya sendiri pada tahun 1990 dengan nama Kengo Kuma and Associate. Sebelumnya ada beberapa karya dan proyek pilihan dari Kengo Kuma itu sendiri. Saya mengambil salah satu contoh desain proyek dari Kengo Kuma, yaitu ada GC Prosto Museum Research Center dengan luasan 626 meter persegi yang dibangun pada tahun 2010. Desain struktur ini terdiri dari tantangan menciptakan struktur kayu skala menengah yang dibangun dengan menggabungkan bagian kayu-kayu kecil berdasarkan mainan kayu tradisional dari wilayah Hida Takayama di Jepang. Tidak ada lem yang digunakan untuk membangun struktur ini. Kisi-kisi kayunya menopang struktur dan juga berfungsi sebagai ruang pajangan untuk barang-barang yang dipamerkan di museum. Strukturnya ini agak menjorok keluar di bagian atas itu untuk melindungi bagian-bagian kayu dari hujan. Dan juga cat putih yang digunakan itu untuk melindungi bagian-bagian kayu di tepinya. Lanjut, contoh yang kedua itu ada dari Japan National Stadium dengan luasan 194.000 meter persegi yang dibangun pada tahun 2019. Stadion besar ini dia dirancang sebagai kumpulan potongan kayu yang berdiameter kecil. Fasadnya sendiri terdiri dari atap berlapis-lapis yang saling tumpang tindih. Bagian bawah setiap atap itu ditutupi dengan kisi-kisi kayu berdiameter kecil sebagai upaya untuk mengekspresikan tradisi atap yang indah dalam arsitektur Jepang dengan cara yang kontemporer dan juga sesuai. Kemudian, frekuensi dan kepadatan kisi-kisi itu dipadatkan untuk memberikan skala manusia pada atap. Atapnya sendiri memiliki struktur rangka yang menggabungkan balok baja dan juga kayu laminasi dengan penampang sedang untuk memanfaatkan kekakuan aksial kayu untuk meminimalkan deformasi rangka atap akibat angin dan juga gempa bumi. Selanjutnya, konsep arsitektur dari Kengo Kuma sendiri adalah anti-objek arsitektur yang dijelaskan dalam bukunya Anti-Object, the Dissolution and Disintegration of Architecture, yang mana dari buku ini sendiri itu terbagi menjadi 5 prinsip arsitekturnya. Yang pertama itu ada anti-objek arsitektur, di mana prinsip ini menolak konsep arsitektur sebagai objek monumental yang berdiri terpisah dari lingkungannya. Kemudian ada natural material, Kengo Kuma menekankan untuk memakai material alam seperti kayu, bambu, dan batu. Kemudian yang ketiga ada fragmentation, yaitu digunakan untuk mengurangi kesan bangunan yang masif dan menekankan elemen-elemennya agar terasa lebih manusiawi skalanya. Kemudian ada transparansi yang digunakan untuk menciptakan hubungan visual antara ruang interior dan juga eksterior melalui penggunaan fasad berlapis, kisi-kisi, dan juga bukan cahaya. Yang kelima ada kontekstual desain. Desainnya ini selalu mempertimbangkan kondisi tapak seperti budaya, iklim, serta karakter lingkungan sehingga bangunan dapat menyatu dengan konteks tempatnya. Untuk
pengaplikasiannya sendiri pada Japan National Stadium itu adapun prinsip yang dipakai itu ada anti objek arsitektur, natural material dan juga kontekstual design. Untuk metodenya sendiri itu menggunakan fragmentasi massa dan layar fasad kayu dan juga integrasi vegetasi. Stadion ini dia menunjukkan pendekatan Kengokuma yang berusaha mengurangi kesan monumental pada bangunan berskala besar, yang mana konsep anti objek arsitekturnya itu diterapkan dengan memecah massa bangunan dan melembutkan tampilannya melalui lapisan material alami pada fasadnya, sehingga integrasi vegetasi memperkuat hubungan antara arsitektur dan alam. Selain itu, desain stadion juga mempertimbangkan konteks lingkungan kota Tokyo, sehingga bangunan dapat berintegrasi dengan lanskap dan urban sekitarnya. Kemudian ada dari GC Prosto Museum Research Center, dia prinsipnya itu natural material, fragmentasi, dan juga transparasi. Untuk metodenya sendiri menggunakan pertama struktur kisi kayu, modul struktural, dan 3 bukan cahaya. Bangunan ini dia menampilkan eksplorasi material kayu sebagai elemen utama dalam membentuk ruangnya. Struktur kisi kayu yang kompleks terinspirasi dari teknik sambungan kayu tradisional Jepang, sehingga menunjukkan adanya prinsip natural material dalam arsitektur Kengokuma. Sistem struktur yang tersusun dari modul-modul kecil juga memperlihatkan prinsip fragmentation yang menciptakan komposisi ruang yang ringan dan dinamis. Selain itu, celah pada struktur kayu memungkinkan cahaya alami masuk sehingga menciptakan kualitas ruang yang transparan dan terbuka. Dan terakhir kesimpulannya yaitu Kengokuma merupakan salah seorang arsitek Jepang kontemporer yang dikenal dengan pendekatan arsitektur yang berusaha mengurangi dominasi bangunan sebagai objek monumental melalui konsep anti-objek arsitektur. Kengokuma mengembangkan gagasan bahwa arsitektur seharusnya tidak berdiri sebagai objek yang terpisah dari lingkungannya, tetapi menjadi bagian yang menyatu dengan lanskap, budaya, dan juga konteks tempatnya. Pendekatan tersebut tercermin melalui beberapa prinsip utama dalam karya-karyanya, seperti penggunaan material alami, penerapan fragmentasi massa bangunan, penciptaan transparansi ruang, serta respon terhadap konteks lingkungan. Prinsip-prinsip ini diterapkan melalui berbagai metode desain seperti eksplorasi material, pembagian massa, dan integrasi antara bangunan dan lanskap sekitarnya. Dengan pendekatan tersebut, karya Kengokuma tidak hanya berfungsi sebagai bangunan secara fisik, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara arsitektur, manusia, dan alam. Hal ini menjadikan Kengokuma sebagai salah satu arsitek yang berperan penting dalam pengembangan arsitektur kontemporer yang lebih sensitif terhadap lingkungan dan konteks tempatnya. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.